Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma, NIM 186500033 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model waterfall dalam rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, yaitu model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, pembangunan atau construction, dan penyebaran atau deployment, yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah telah dipahami dengan baik, hingga pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran deployment. Kemudian situasi ini ditemui saat adaptasi atau perpanjangan dari sistem yang ada sudah terdefinisi dengan baik. Adapun model ini juga dapat digunakan pada situasi di mana dibutuhkan usaha yang terbatas untuk pengembangan perangkat lunak, namun kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Namun dalam pengembangannya perangkat lunak, model ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang interaktif dan fleksibel karena proses mengalir satu arah ke bawah seperti air terjun. Kemudian sejarah suntingnya, presentasi pertama yang menggambarkan penggunaan fase dari model waterfall dalam rekayasa perangkat lunak diberikan oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi ini adalah tentang pengembangan perangkat lunak untuk Sage pada tahun 1983. Makalah ini diterbitkan kembali dengan kata pengantar oleh Bennington yang menjelaskan beberapa fase-fase tersebut sengaja disusun sesuai dengan spesialisasi tugas dan menunjukkan bahwa proses tersebut sebenarnya tidak dilakukan dengan cara top-down yang ketat, tetapi tergantung pada prototipe. Kemudian model sunting, yaitu model waterfall yang belum dimodifikasi, proses berjalan dari atas ke bawah seperti waterfall. Dalam model waterfall Royce, fase-fase berikut diikuti secara berurutan. Yang pertama itu requirements, yang kedua design, yang ketiga implementation, 4 verification, kemudian maintenance. Kemudian yaitu sistem dan software requirements, yaitu ditangkap dalam dokumen kebutuhan produk, analisis, yaitu menghasilkan model, skema, dan aturan bisnis, desain, menghasilkan arsitektur perangkat lunak, kemudian coding, pengembangan, pembuktian, dan integrasi perangkat lunak, kemudian testing, penemuan, dan debugging cacat yang sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu operation, instalasi, migrasi, dukungan, dan pemilihan sistem yang lengkap. Dan demikian model waterfall menyatakan bahwa tim proyek harus pindah ke fase lainnya hanya ketika fase tersebut ditinjau dan diverifikasi. Namun berbagai model waterfall yang termodifikasi termasuk model akhir Royce dapat mencakup sedikit variasi utama dalam proses ini. Variasi ini termasuk kembali ke siklus sebelum setelah cacat ditemukan di hilir, atau kembali ke fase desain jika fase hilir dianggap tidak cukup. Adapun di dalam buku Software Engineering, Tiones Upwards, fase model waterfall terbagi menjadi communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Kemudian kelebihan model waterfall sunting, yaitu waktu yang dihabiskan di awal siklus pengembangan perangkat lunak dapat mengurangi biaya pada tahap selanjutnya. Misalnya masalah yang ditemukan pada tahap awal seperti spesifikasi kebutuhan lebih murah untuk diperbaiki hingga daripada bug yang sama yang ditemukan kemudian dalam proses dengan faktor 50 hingga 200. Dalam praktik umum, model waterfall menghasilkan jadwal proyek dengan 20-40% dari waktu yang diinvestasikan. Untuk dua fase pertama, yaitu 30-40% dari waktu untuk pengkodean, dan sisanya didedikasikan untuk pengujian dan implementasi. Organisasi proyek yang sebenarnya perlu sangat terstruktur. Sebagian besar proyek menengah dan besar akan mencakup serangkaian prosedur dan kontrol terperinci yang mengatur setiap proses pada proyek. Model waterfall memberikan pendekatan terstruktur. Model itu sendiri berkembang secara linear melalui fase-fase yang terpisah, mudah dimengerti dan dapat dijelaskan sehingga dengan demikian mudah dipahami. Hal ini
hal itu juga memberikan tonggak yang mudah didefinisikan dalam proses pengembangan. Mungkin karena alasan inilah model waterfall digunakan sebagai contoh awal dari model pengembangan dalam banyak teks dan kursus rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan model waterfall sunting. Klien mungkin tidak tahu persis apa kebutuhan mereka sebelum mereka melihat perangkat lunak yang berfungsi, dan karenanya mengubah kebutuhan mereka yang mengarah ke pendesainan ulang, pengembangan kembali, dan pengujian ulang dan peningkatan biaya. Desainer mungkin tidak menyadari kesulitan di masa depan ketika merancang produk atau fitur perangkat lunak baru. Dalam hal ini lebih baik untuk merevisi desain daripada bertahan dalam desain yang tidak memperhitungkan kendala, kebutuhan, atau masalah yang baru ditemukan. Organisasi dapat berupaya untuk mengatasi kurangnya kebutuhan konkret dari klien dan menggunakan analisis sistem untuk meriksa sistem manual yang ada dan menganalisis apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat diganti. Namun dalam praktiknya sulit untuk mempertahankan pemisah yang ketat antara analisis dan pemrograman sistem. Ya, mungkin itu saja materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.